وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ذو التقصير وهو شيخ العلماء في الأزهر. Berkata seorang fakir terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir Al-Basir, yaitu Asy-Syaikh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri. Kemarin sudah bahwa pengarang kitab ini yaitu Syekh Ibrahim Al-Bajuri dinisbahkan kepada satu kampung yang bernama Bajur, adanya di Mesir, di Monrovia. Maka orang kampung situ disebut dengan Bajuri, nisbah ke Bajur. Jadi begitu, orang Betawi Al-Batawi, orang Jawa Al-Jawi, orang Padang Al-Padani, dan seterusnya. Dzut taqsiri, orang yang mempunyai kekurangan. Wahwa, dan Al-Imamul Bajuri itu Syekhul Ulama'i fil Azhar, gurunya para ulama di Al-Azhar di Mesir. Pengarang kitab ini Al-Imamul Bajuri, maha guru, seorang guru besar dari banyak ulama. Beliau disebut dengan Khatimatul Muhaqqiqin, penutupnya para ahli tahqiq, orang-orang yang menyelami ilmu dengan secara mendalam. Itu disebut dengan muhaqqiq, mudaqqiq. Biasanya karangan-karangan mereka itu berupa syarah atau hasyiah. Kemarin sudah dijelaskan apa perbedaannya masing-masing. Kalau orang belajar fikih tahu tuh ada namanya hasyiah Bajuri ala Fathil Qorib. Beliau juga karangannya. Saqallahu qabrahu, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kuburnya birrahmati wal ridwan, dengan kasih sayang dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Talaba minni ba'dul ikhwan, telah meminta kepadaku sebagian murid. Ini latar belakang terjadinya penulisan kitab yang sedang kita baca. Kalau orang tulis skripsi, tesis, disertasi, biasanya wajib menulis latar belakangnya. Apa motif ditulisnya kajian tersebut? Apa motif behind skin ditulisnya kitab ini? Ini disebutkan oleh pengarang. Jadi metodologi ilmiah dari dulu ulama kita sudah menjalani. Cuman bedanya tidak disebut aja yang demikian metode ini dan metode tersebut. Sehingga kalau dikatakan kitab kuning sudah tidak relevan, itu salah besar. Justru metodologi keilmuan sekarang banyak mengambil dari metodologi kitab-kitab kuning. Tinggal bagaimana cara bacanya aja. Kalau dilihat dari cara baca yang luas, maka ditemukan sekali banyak metodologi ilmiah. Di antaranya ini
menyebutkan bagaimana kitab ini bisa ditulis oleh beliau. Jadi sebagian murid itu meminta kepada Imam Bajuri, kepada pengarang kitab ini. Ba'dul ikhwan, ikhwan secara bahasa artinya saudara. Di antara adab seorang guru tidak memanggil muridnya dengan sebutan murid. Oh dia, ini murid gue itu kurang bagus adabnya. Kalau guru itu adabnya tidak menyebut muridnya sebagai murid, meskipun dia hakikatnya murid guru itu. Jadi bukan murid doang yang punya adab, guru juga harus punya adab. Dia dulu ngajar sama gua tuh, itu sombong namanya. Ini Imam Bajuri mempraktekkan itu. Padahal ba'dul ikhwan maksudnya adalah ba'dul thalabah, sebagian jamaah dia, sebagian murid dia meminta kepada dia. Aslahallahu li wa lahumul hala wa syan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuat baik bagiku dan bagi mereka al-hala wa syan, tingkah laku dan keadaannya. An aktuba lahu risalatan ay kitaban shaghiran, agar aku menulis untuk dia risalatan, satu kitab yang tipis. Ay kitaban shaghiran, kitab yang kecil. Latifatan, kitab yang ringkas. Zorifatan, kitab yang padat. Jadi ini latar belakangnya, bahwa pengarang diminta sama jamaahnya, sama muridnya, guru coba tuliskan kepada saya kitab yang tipis saja dan jangan yang banyak-banyak, yang 5 lembar, 10 lembar, biar bisa dipahami oleh orang-orang awam model saya. Maka seorang tokoh itu harus siap jikalau diminta sesuatu sesuai dengan kapasitas yang minta. Yang minta dia orang biasa, murid biasa. Coba tulis kepada saya risalah shaghiran. Padahal pengarang Imam Bajuri punya kitab tebalnya luar biasa dalam ilmu tauhid. Hasyiah Bajuri ala Aqwaid Nasafiyah, itu tebal luar biasa, dan banyak sekali kitab-kitab beliau yang tebal dalam ilmu tauhid. Tapi dia semuanya dijelasin di sini. Kenapa? Riayatan ala jamaati, dia menjaga kapasitas jamaah. Kalau yang model begini jangan panjang-panjang lagi nih, terkurungan tuh. Nanti kagak, besok mau datang lagi, orang ngomong apa sih panjang dan satu kalimat tadi muter lagi siang. Tapi kalau audiensnya mahasiswa, pantas begitu. Mau diajak kemana aja juga siap, karena emang orang udah matang semua. Kalau jamaah-jamaah biasa yang paginya kerja, sorenya ngantor, ya malam tidak datang ngaji aja udah cakep banget. Jangan pakai panjangan dah. Itu namanya kebijaksanaan guru, perlu juga diperhatikan. Ini diminta jangan panjang-panjang dulu, yang tipis saja, yang dikit aja. Karena kita semua di sini termasuk orang-orang yang belum kuat kalau diajak lari dalam mempelajari satu ilmu. Maka nanti dijawab bahwa itu diterima permintaannya sehingga lahirlah kitab ini. Fadhamirul awwalu, maka dhamir yang pertama walahum raji'un lil mudhafi ilaihi, kembalinya kepada mudhaf ilaihi. Qala ini ba'dul ikhwan, ba'dul mudhaf, al ikhwan mudhaf ilaihi. Maka lahum itu dikembalikannya ke ikhwan, karena ikhwan jamak. Wasani, dan adapun dhamir yang kedua an aktuba lahu lil mudhafi, kembalinya kepada mudhaf. Ba'du sebagian, satu aja itu sudah termasuk sebagian, makanya dipakai mufrad lahu. Wa jama'al musannifu ad-dhamir al-awwala, dan pengarang menjamakkan dhamir yang pertama lahum, pakai hum, li ta'mimid doa, untuk mengumumkan doanya. Karena di doa itu aslahallahu li wa lahum. Jadi meskipun yang minta satu orang,
tapi semuanya murid-murid beliau didoain agar tingkah laku dan keadaannya Allah buat bagus. Pentingnya kita kumpul sama orang-orang soleh begitu. Ya, meskipun kita belum benar, meskipun kita banyak dosa, meskipun banyak cacat, banyak aib, tapi ketika kita berkumpul di perkumpulan orang-orang baik, Allah lihat baiknya semuanya. Kita ngaji, kita tahu kita belum punya apa untuk bisa dibanggakan di hadapan Allah daripada amal. Tapi di dalam perkumpulan itu Allah lihat fulan, meskipun duduknya di belakang bisa jadi lebih baik daripada yang megang mic. Belum tentu yang ngajar itu lebih baik, belum tentu. Kita nggak tahu siapa yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah, kita nggak tahu. Orang kan bisa ngaku-ngaku doang. Nih lihat nih kita ngajar yang paling bagus, belum tentu, belum tentu. Semuanya di hadapan Allah itu nggak ada yang tahu hakikatnya. Jadi yang datangnya terakhir yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, kita nggak ada yang tahu. Nah, pengarang doa itu semuanya, semua murid-muridnya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala kasih kebaikan. Maka pentingnya kita mempunyai circle orang-orang baik itu. Kita beli rambutan, yang kita cobain atas manis benar, padahal yang paling bawah pentil udah asam benar. Kan kita bisain kan, kaki ngikut aja di kantong kita, beruntung benar tuh pentil. Masih sebat, masih asam, kadang-kadang agak ada lagi bijinya doang, dan rambutnya doang, dipukul kagak ada di sini. Dan ngikut juga sama kita. Kenapa itu? Karena dia ngikut sama yang begitu dia di atas. Kita berharap begitu, kita tahu amal kita kagak satu gerbong lah. Kalau orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ikut juga itu mendapatkan kemuliaan mereka. Wa aidan, dan begitu juga ad-dhamiru raji'un lil mudhaf. Kaidahnya dhamir itu kembalinya ke mudhaf. Illa, kecuali idza kana lafzu kullin aw batin. Apabila ia berupa lafaz kul atau ba'd. Fayarji'u lil mudhaf ilaihi, maka nanti kembalinya ke mudhaf ilaihi. Kama huna, sebagaimana di sini. Di sini kan ba'dul ikhwan. Harusnya secara qaidah dhamir itu kembalinya ke mudhaf, ke ba'd. Tapi karena ba'd sebagai mudhaf itu dikecualikan, nanti kembalinya ke mudhaf ilaihi, yaitu ikhwan. Wa afrada tsaniyan, dan pengarang memufradkan dhamir yang kedua, lahu, aktuba lahu, dan mufrad. Litakhsisil thalibi, untuk mengkhususkan murid yang meminta. Yang minta itu semuanya. Jamaah di musola berapa orang? 40 orang, 50 orang. Yang minta buat ngaji baru 1-2 orang. Tapi semuanya dapat. Ya. Secara jamaah didoain, yang minta pun diberikan pengkhususan lahu dengan adanya dhamir mufrad tadi. Tashtamilu ayat risalatu, risalah ini, kitab tipis ini mencakup ala sifatil maula, terhadap pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi latar belakangnya, sekarang isinya, kontennya. Kitab yang sedang kita pelajari isinya apa sih? Jangan sampai kita ngaji kagak ngeh. Kita semalam ngaji apa tuh? Anda lihat kita ngaji turun dari masjid, ngaji apa ya? Pokoknya yang sampulnya warna hijau dah. Sampulnya warna hijau banyak, wajib juga ada hijau sampulnya. Nah, kita harus tahu apa tuh yang sedang kita ngaji, kitabnya apa, pengarangnya siapa, isinya apa aja sih, minimal itu. Bagus-bagus pembahasannya ditahu juga, dipahami. Nah, isinya kitab ini berisi sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ai ats-tsabitati lahu, yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Secara kesimpulan nanti kitab ini, risalah yang singkat tipis ini, mengajarkan kepada kita pondasi-pondasi terpenting dalam kajian ilmu akidah atau yang sering kita sebut dengan ilmu tauhid. Ayat tsabitati lahu ta'ala, itu sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala.
wasalibati anhu, dan sifat-sifat yang meniadakan dari Allah, ma la yaliqu bihi, dari sesuatu yang tidak pantas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut dengan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang ada 20. Nanti dibahas di sini. Kenapa sifat wajib 20 doang? Padahal kan Allah Maha sempurna. Kenapa 20? Kenapa 21? Kenapa 19? Kenapa 25? Kenapa 100? Nanti dibahas di sini. Apakah ada perbedaan pendapat para ulama dalam 20 sifat itu? Nah, itu semuanya nanti dibahas pada turunan pembahasan sifat wajib bagi Allah. Wa abdaliha, dan lawan-lawannya. Lawan-lawan sifat wajib artinya sifat mustahilah, ai munafiha, yaitu sifat-sifat yang meniadakannya, meniadakan daripada sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, bahkan mustahil. Lawanannya sifat wajib tadi. Wa ma yajuzu fi haqqihi ta'ala, dan membahas hal yang boleh bagi haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 pembahasan dalam satu tema besar. Namanya nanti pembahasannya al-ilahiyah. Ilahiyah beda dengan uluhiyah, beda ini. Kalau orang sekarang bilangnya uluhiyah, itu salah. Karena ilah dengan lafzul jalalah itu tidak ada bedanya. Tapi kalau ilahiyat dinisbahkan kepada pembahasan berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dari sifat wajibnya, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Wa ala ma yajibu fi haqqir rusul, dan nanti juga membahas sifat yang wajib bagi haknya para rasul. Wa ma yastahilu, dan yang berkaitan dengan sifat mustahil fi haqqihim, pada haknya para rasul. Wa ma yajuzu, dan yang berkaitan dengan sifat boleh, jaiz bagi para nabi dan rasul. Nanti 3 pembahasan ini berada di bawah tema besar, namanya an-nubuwah, pembahasan yang berkaitan dengan kenabian. Itu aja. Jadi singkat sebenarnya permasalahan akidah yang wajib ain, fardu ain, bagi siapapun harus mengetahuinya selama dia mukallaf. Pertama, yang berkaitan dengan ketuhanan. Ada yang namanya sifat wajib, ada yang namanya sifat mustahil, ada yang namanya sifat jaiz. Udah itu aja. Yang kedua berkaitan dengan kenabian. Ada yang wajib bagi para nabi dan rasul, mustahil dan jaiz bagi para nabi dan rasul. Nanti yang ketiga namanya wahyiyat belakangan. Karena itu koridornya wahyu. Kalau 2 pembahasan besar ini, ilahiyat dan nubuwah, itu dengan akal. Nanti kita buktikan pengarang dalam mendalilkan setiap sifat wajib tidak memakai ayat Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ntar kita lihat bagaimana akal itu bisa sampai pada kesimpulan yang luar biasa. Sering sekali kita di sini dalam Al-Quran. Afala tatafakkarun, afala tubsirun, afala tatadzakkarun. Itu semuanya merupakan satu sindiran buat kita. Namanya istifham inkari. Lu kan mikir. Allah nanya begitu, tahu kalau kita bisa mikir. Untuk hanya nanti kita sampai pada sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para nabi dan rasul yang tadi sudah disebutkan. Meskipun secara nas memang ada, tapi pengarang ingin melatih kita bahwasanya kesempurnaan yang Allah berikan itu sebenarnya bisa kita cari, bisa kita capai di antaranya dengan apa? Fal wajibu, maka istilah wajib tadi sudah kita singgung. Ada yang namanya sifat wajib bagi Allah, sifat wajib bagi Nabi. Yang dimaksud istilah wajib apa sih? Sampai saat ini yang kita tahu kan wajib dikerjain dapat pahala, ditinggalin berdosa gitu. Nah, di sini beda. Istilah wajib mempunyai pengertian yang beda. Jadi setiap ilmu punya istilah masing-masing yang harus kita bedakan. Huwa artinya
di sini allazi la yumkinu adamu, yang tidak mungkin ketiadaannya. Itu disebut wajib. Makanya nanti ketika kita bahas sifat wajib bagi Allah wujud, sifat wajib bagi Allah qidam, baqa, mukhalafatul hawadits sampai mutakalimat, yang dimaksud wajib itu ini, la yumkinu adamu, yang tidak mungkin ketiadaannya. Selama orang itu waras, akalnya sehat, mukallaf, bisa diajak berpikir, nantinya mau nggak mau akan mengisbatkan semua sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena wajib di sini yang ketiadaannya, kagak adanya, itu akal manusia nggak bisa memikirkan itu. Artinya ya, la yutasawwaru adamu, tidak bisa digambarkan ketiadaannya. Pasti ada kalau gitu. Namanya wajibun aklan. Secara akal itu wajib ada, mesti ada, karena ketiadaannya tidak bisa dibayangkan. Wadzalika, dan yang demikian contohnya kadzatihi ta'ala, seperti zatnya Allah Ta'ala. Ini namanya wajibul wujud. Adanya zat Allah secara akal itu harus, karena tidak mungkin adanya ciptaan tanpa penciptaan. Ini kan kita melihat semuanya ini ciptaan. Ya, adanya masjid pasti ada yang membangunnya, pasti ada yang buat, pasti ada yang mendirikannya. Adanya meja, ya, wujudul maktab yadullu ala fa'ilil maktab. Adanya ini meja menunjukkan ada yang buat. Yang mungkin ujung-ujung ada begini, kamu itu dari langit, tidak ada. Adanya hujan pasti ada sebab musabab. Itu namanya wajibul akal. Akal kita itu sudah diprogram sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan penghukuman seperti itu. Wa tahayyuzil jermi, seperti contohnya bertempat pada sesuatu. Ini namanya secara akal harus wajib. Yang namanya sesuatu itu pasti mengambil porsi kosong sehingga dia bertempat. Ini jadi, ini kan sesuatu namanya jirmun syai'un minal asya. Dia yatahayyaz fi makanin farughin, mengambil porsi kosong sehingga dia bertempat. Gelas mengambil tempat, kita nih mengambil tempat. Sekarang cari di dunia ini sesuatu mana yang kagak punya tempat? Gak ada. Yang disebut sesuatu pasti mengambil porsi meskipun sekecil apapun. Bakteri ada di tempatnya. Kalau bagi kaca pembesar ada di balik gerak-gerak. Meskipun dikit itu bertempat juga. Itu namanya wajibun aklan. Ya, maka orang waras manapun ini hebatnya ilmu akidah sebenarnya tidak ya pada orang muslim saja. Jangkauannya luas. Selama dia manusia kafir yang berpikir pasti bisa ya, mengambil kesimpulan seperti itu. Yang namanya sesuatu pasti di bertempat. Itu contoh wajib secara akal. Ai maksudnya mumana'atihi 'alal qadril mahfuz, bertahannya sesuatu itu pada satu ukuran yang diambil minal faraghi, dari ruang kosong. Ini kan tadi kosong sebelum meja. Ketika ditaruh di sini, meja ini mengambil al-qadrul makhfud, kadar bagian yang kosong tadi sehingga terisi. Itu namanya ya, wajib secara akal sesuatu itu bertempat. Ini kosong nih tadinya nih. Kalau mejanya digeser ke sini, ini tempatnya di sini. Yang namanya sesuatu di alam dunia ini pasti dia tertahayyuz atau tadi bertempat. Nah ini contoh wajib secara akal. Nanti kita pakai kaidah ini di setiap sifat wajib bagi Allah. Apa sifat wajib pertama? Wujud. Allah itu ada. Wajib Allah itu ada. Kenapa? Semua alam ciptaan ini menunjukkan adanya pencipta. Al-alamu mutawayyir. Alam ini berubah-ubah. Tadi malam belum ada. Ketika matahari terbenam jadi malam. Itu kan tapi berubah. Tadi pagi, siang, malam, ini subuh belum ada nih. Insya Allah ya, kalau nggak kejadian apa-apa, ntar subuh ada nih. Itu namanya yatawayyar. Wa kullu mutawayyirin hadis. Setiap yang berubah-ubah baru ada nih. Ini malam baru ada nih. Sebelum ada jam 7:30 belum ada tadi baru. Oh berarti kesimpulannya al-alamu hadithun sampai nanti-nantinya bahwa yang menciptakan alam ini adalah Allah.
sifat yang pertama, begitu seterusnya, tidak terdahulu. Kalau Allah tidak terdahulu, maka sisinya satu, berarti Allah itu baru. Sementara barunya Allah mustahil. Kenapa? Ciptaannya baru juga. Kalau ciptaan yang menciptakan sama-sama baru, ya udah kagak ada bedanya. Tuhan sama makhluk sama-sama baru, Tuhan itu harus berbeda dan seterusnya. Itu namanya sifat Tuhan. Seru jadi sebenarnya membahas akidah itu karena kita menggunakan akidah kita benar-benar sesuai dengan akal. Bukan kita termasuk liberal, bukan, tapi kita memakai akal itu sesuai kapasitas jalannya. Karena memang itunya nanti dikuatkan oleh ayat-ayat Quran. Qul huwallahu ahad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu pun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aiman 'indal ghayra, yakni penolakanmu kepada orang lain, min ayyahum la fi makanika, dari bertempat fi makanika, di tempatmu. Kita sudah bertempat di sini. Ada orang pengen bener ya, tempatnya di sini juga, ya itu terlarang karena sudah kita tempatin. Ya, begitupun sesuatu kita bertempat di satu tempat, ada tempat lain pengen sesuatu lain pengen di tempat situ, nah, maka itu mamnu tadi, terlarang karena sudah diisi oleh sesuatu yang lain. Wakat kisofil jirmi, dan contoh wajib di sini artinya tadi yang tidak mungkin ketiadaannya, seperti tersifatinya jirmun sesuatu bi ahadil harokati wasukun, dengan salah satu sifat bergerak dan diam. Ini contoh wajib secara akal. Secara akal, siapapun dia, mau orang muslim, mau non muslim, mau orang Indonesia, mau orang luar negeri, pasti menyatakan yang namanya benda itu disifati dari satu dua sifat. Imma yataharrak wa imma yaskun. Ada kalanya dia bergerak, ada kalanya dia diam. Sekarang cari benda mana di waktu yang bersamaan diam juga, gerak juga. Di waktu yang bersamaan. Ini media nih, diam atau bergerak? Diam, dipas. Diam atau bergerak? Bergerak. Sekarang benda mana di dunia ini dalam waktu yang bersamaan diam juga, gerak juga? Enggak ada. Atau dalam waktu yang bersamaan kagak gerak kagak diam, berarti ada sifat yang ketiga. Enggak ada. Yang namanya jirmun sesuatu pasti disifati dengan salah satu dua sifat itu. Imma diam, kalau diam berarti dia gerak. Atau imma yataharrak, berarti bergerak. Kalau bergerak berarti kagak diam. Itu namanya wajibun al-aql. Secara akal dipastikan yang namanya benda tersifati satu dari dua sifat itu. Jadi hukum akal seperti ini ya, diantaranya yang baru kita pelajari tadi wajib, sangat amat berguna, bukan hanya dalam mempelajari akidah, tapi dalam mempelajari apapun ya, di kehidupan kita sehari-hari. Karena kita berakal, manusia dibedakan dengan makhluk lainnya karena manusia hayawanun aktif. Kalau tidak berakal, kita sama dengan umum, sama dengan yang lainnya. Tadi hewan itu, kita hewan juga, jenisnya hewan. Tapi yang membedakan kita dengan mereka adalah naqil, al-mufakkir, orang-orang yang bisa berpikir, yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ada hukum akal seperti ini. Wal mustahilu waladzi la yu'minu. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La
illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah hu 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 الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا سادتنا العربيين أولياء القوم أجمعين ثم إلى روح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى وسمرقندي وسيد الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وسيد علي بن عبد الله باراس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب علي بن حسين العطاس وسيد حمد بن عبد القادر باشر وسيد محمد بن احمد مسعود وسيدنا كيد الحاج المعلم محمد شافعي الدامي ابن محمد صالح رائدي وجميع مساجد الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويرزقنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وعماقة القبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجري إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول